Amin. Wow. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Supaya kita nggak fokus pada masalah, kita nggak fokus pada persoalan, kita nggak fokus pada perdebatan, tetapi kita fokus pada our duty. Fokus pada tugas kita sebagai orang percaya. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan ke-16. Dan tugas gereja di akhir zaman, khususnya di sesi ke-16 yang kita sedang masuk dan pelajari ini adalah memikul salib. Wow. Kita sudah ada dalam serial kita, waktu kita membahas 33 hal dahsyat tentang salib. Tapi sekarang kita sedang mau membahas juga bahwa tugas gereja di akhir zaman, suka atau tidak suka, ya kan? Bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga yang tidak bisa dipisahkan tugas kita adalah carrying the cross. Dan selalu saya bilang, salib tidak bisa ditenteng. Salib tidak bisa dikasih roda lalu ditarik, saudara. Artinya, there is no easy way to carry the cross. Tidak ada jalan yang mudah, tidak ada jalan yang santai, tidak ada jalan yang ringan. Dan kita nggak perlu cari jalan itu untuk memikul salib. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jalan satu-satunya kita menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan adalah memikul salib. Carrying the cross. Apa yang Alkitab ngomong tentang ini? Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Lukas pasal 14. Ayat 25 sampai 30. Segala sesuatu, wah saya senang dengan judul perikop ini. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Yeah. Yang setuju sama saya katakan Yesus saja cukup. Put in your mind, taruh di pikiran saudara, ucapkan bersama saya, Yesus saja cukup. Ayo, semua taruh di pikiran, ucapkan, Yesus saja cukup. Nah sekarang ada tugas selanjutnya. Ketik di live chatnya, ketik di komennya. Ya. Karena saya pelajari, ya kan, makanya sudah beberapa minggu ini saya mau sudah praktekkan. Karena saya senang belajar. Dan walaupun sesuatu sudah bertahun-tahun saya pegang, kalau saya pelajari sesuatu yang sangat memberkati, I will share to you dan saya mau melakukan dalam kehidupan saya. Karena pada dasarnya, kita semua sedang belajar, ongoing process. Taruh di pikiran saudara, Yesus saja cukup. Ucapkan bersama saya, Yesus saja cukup. Oke, dan sekarang ketik di live chat saudara, di kolom komen saudara, ketik di situ, ya kan? Yesus saja cukup. Ayo, yeah. Ayo, Yesus saja cukup. We will tell the world that Jesus is enough for us. Yeah. Woo. Wih. Mungkin saudara menatap saya, namanya gila sekali Gilbert. Memang kita gila-gilaan buat Yesus. Yesus saja cukup. Sehingga kalau kita mau ikut Yesus, tidak bisa tidak. Kita harus lepaskan semua. Karena Yesus saja cukup. Yesus yang akan beri hikmat, Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kemenangan, Yesus yang memberi mujizat, Yesus yang melepaskan segala kebodohan, Yesus yang membebaskan keangkuhan, dan Yesus yang memberikan kedahsyatan dalam hidup kita. Haleluya. Ayat 25. Pada satu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, berduyun-duyun, masing-masing punya tujuan sendiri, masing-masing punya harapan sendiri, masing-masing punya motivasi sendiri. Itu sebabnya kadangkala banyak orang bersama Yesus, tapi kemudian di pengajaran-pengajaran yang keras, semua meninggalkan Yesus. It's all depend on your motive. Yang menentukan segalanya adalah motif kita. Apakah saya setia ataukah saya goncang. Makanya judul perikopnya kita harus. Sama-sama bilang sama saya harus melepaskan semuanya untuk mengikuti Yesus. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Ini belum terseleksi. Istilah sekarang bilang mereka belum tes antigen atau PCR. Dan bukan antigen PCR lewat hidung, tapi lewat hati. Hari-hari ini istilah-istilah yang biasa kita nggak pernah dengar, kita dengar, saudara. Hari-hari ini hidung kita makin hari makin besar. Colok terus, saudara. Ya kan? Semua orang yang melayani di sini juga setiap kali pelayanan colok hidung. Masuk gereja colok hidung. Lama-lama hidung kita ditekan gini sakitnya minta ampun. Lama-lama hidung colok sampai di otak. Lihat. Pada satu kali banyak orang berdua mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini belum antigen ini belum PCR ini. Hatinya belum tahu, masing-masing punya motifnya sendiri. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Dan ini PCR-nya ini. Ini tesnya ini. Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow. Sebagian kita akan berkata, repot ayat firman Tuhan ini bertentangan. Katanya kita harus hidup dalam kasih. Kok ayat ini mengajarkan Yesus mendidik kita untuk membenci bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Waduh. Sebagian yang memang dasarnya nggak mengerti Alkitab. Sebagian mereka yang sudah meninggalkan iman Kristen dan mau populer di tempat barunya akan jualan ayat ini dan berkata orang Kristen adalah orang yang paling membingungkan. Di satu sisi dia ajarkan kita untuk mengasihi, tapi di sisi yang lain bapak, ibu, istri, anak harus kita benci. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang paling repot memang orang kalau otaknya kosong tapi mulutnya nyablak, saudara-saudara. Makanya ada pepatah bahasa Inggris yang bilang, silent is gold. Karena orang diam, dia on sekalipun tetap kelihatan lumayan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang kalau kebanyakan nyablak, kebanyakan nyerang, saudara-saudara, itu tidak menjelaskan what Christianity are. Itu tidak menjelaskan apa itu kekristenan, tapi itu menjelaskan apa yang alam isi otaknya, saudara-saudara. Karena ayat ini tidak bermakna letterlek. Kita harus membenci. Tetapi ayat ini punya makna. Yesus harus nomor satu. Dan tidak boleh ada yang menandingi Kristus. Karena segala sesuatunya bisa mengecewakan. Tetapi kalau kita menempatkan Kristus sebagai yang paling utama, kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan yang terbaik. Saya ingat waktu presiden yang kita hormati, yang kita terus doakan, Bapak Insinyur Joko Widodo, pernah mengatakan kita harus membenci produk-produk asing. Itu bukan berarti kita harus hate it, harus membencinya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan itu sebuah istilah. Waktu dulu kita sekolah, pelajaran SD kalau saya nggak salah, dalam pelajaran bahasa Indonesia ada istilah namanya gaya bahasa hiperbola. Jadi menempatkan sesuatu serius. Nah, kita nggak bisa nilai, wah mana sih presiden kok ngajarin kita benci produk asing. Artinya kita harus begitu cinta produk dalam negeri sampai produk asing sebagus apapun kita nggak tertarik. Nah itu sebetulnya membenci dalam tanda petik. Karena setiap orang punya gaya bahasa tersendiri dan kita harus mempelajarinya, bukan saling menjatuhkan dan menghina. Contoh, kita orang Manado dan banyak orang Indonesia Timur itu suka balik-balik kata. Orang Manado kalau bilang begini, kong kacili
Itu artinya besar. Begitu besar sampai kita bilang, kong kacili, DP rumah kong kacili, cuma 2000 meter, ya kan? Nah, saudara gue kasih dalam Tuhan, itu kayak bahasa, nggak bisa dinilai dan bilang, orang Manado ini sombong-sombong ya, rumah besar kok dibilang kecil. itu gaya bahasa, saudara. Kawan-kawan saya orang NTT lebih bahaya lagi, saudara. Orang NTT suka bilang begini, kakak kau bajingan gitu. Maksudnya kau hebat gitu. Karena ada di balik-balik seperti itu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti sebelum kita nyablak, saudara. Kalau enggak kelihatan isi otak kepala kita, bodoh banget gitu. Iya kan? Orang Manado kalau bilang, kong besar itu artinya kecil, ya kan? Artinya kecil, saudara, ya kan? Saya pikir sebesar apa gitu, nggak taunya besar, kecil, saudara, ya kan? Jadi waktu Alkitab ngomong, jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Lalu kita paham ini secara hurufiah, secara letterlek, secara harafiah. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan itu hanya menandakan bahwa kita hanya pintar nyablak, tapi tidak memahami secara dalam. Tapi ayat ini bermakna, Yesus harus yang paling utama, sampai tidak bisa kita tersaingi oleh apapun dan siapapun. Selanjutnya, penjelasannya di ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau karena suamimu yang belum percaya mengajak engkau untuk pergi ke dukun, kalau karena istrimu yang belum percaya mengajak engkau pada penyembahan berhala, kalau karena istrimu kesalahannya lalu engkau membenci dan memaki dia, engkau meninggalkan apa yang sebetulnya Tuhan perintahkan kepadamu, engkau bersalah. Itu maknanya. Jadi kita harus memikul salib, menyangkal diri, kita harus tetap jadi berkat, kita tetap harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya harap Roh Kudus menjelaskan ini kepada saudara sehingga kita bisa mengerti betul. Karena intinya ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dia bisa jadi anggota gereja. Bahkan dia kalau daftar jadi pengerja bisa diterima, saudara. Apalagi kalau nyumbangnya banyak. Iya kan? Dia bisa jadi anggota gereja, dia bisa jadi anggota kor gereja, dia bisa jadi guru sekolah minggu, dia bisa terdaftar sebagai syammas, sebagai diaken, sebagai majelis. Tapi dia tidak dapat menjadi murid Kristus, kata Alkitab. Karena intinya kita harus memikul salib, ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi Alkitab sedang mau menggambarkan, ikut Yesus gak main-main. Ikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Seperti seorang yang mau membangun menara, artinya kalau kita mau mendapat hasil yang baik, we have to spend for a good material. Kalau kita mau ikut Kristus, Tuhan gak cari orang yang ikut-ikutan. Seperti saya bilang tadi, tadinya orang berduyun-duyun, masing-masing punya motivasinya. Tapi Yesus sedang mengajarkan, you have to carry a right motivation before you can be my disciples. Sekadar jadi pengikut semua bisa. Sekadar jadi anggota gereja, sekadar jadi orang Kristen semua bisa. Tapi Tuhan cari bukan sekadar pengikut dan bukan sekadar orang Kristen, tapi yang Tuhan cari, orang-orang yang siap memikul salib, menyangkal dirinya, menjadi berkat, memenangkan jiwa, meluaskan kerajaan Allah, memuliakan Kristus saja yang saja katakan haleluya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya apapun yang kita mulai pastikan kita sampai selesai. Bos, ikut Yesus gak gampang tapi asik.
Ikut Yesus tidak gampang tapi asik. Izinkan saya mengulangi sekali lagi, ikut Yesus nggak gampang tapi asik. Dan ujung-ujungnya selalu dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, asik dan dahsyat. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, asik dan dahsyat. Sekali lagi bilang sama saya, asik dan dahsyat. Yes. Ayat selanjutnya, klik. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya dan mengejek dia. Makanya Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang memperoleh selamatnya. Ikut Yesus gak gampang tapi asik. Dan hasilnya pasti dahsyat. Jadi karena itu Yesus mau kita betul-betul bersiap. Kita harus berani pikul salib. Berani sangkal diri, harganya harus jelas buat kita. Sehingga tidak ada yang bisa menahan kita untuk mengakhiri pertandingan iman dalam kesetiaan. Haleluya. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Karena Alkitab bilang, jangan sampai kamu mulai dengan roh dan mengakhirinya dalam daging. Jangan sampai kita pikir, oh ikut Yesus enak, oh ikut Yesus luar biasa. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan kita nggak kuat. Hari-hari ini banyak orang jadi murtad. Bukan karena Yesus tidak memberkatinya, bukan karena Yesus tidak menolongnya, bukan karena Yesus tidak melakukan mujizat. Tapi dia jadi murtad. Kenapa? Karena motivasinya keliru. Karena dia pikir ikut Yesus itu penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat. Jawaban saya sederhana. Apakah benar demikian? Ya, benar demikian. Ikut Yesus benar, penuh berkat, penuh kemenangan, penuh mujizat. Tapi jalan yang harus kita tempuh adalah jalan yang penuh dengan air mata, penuh dengan tantangan. Tapi Alkitab saya jamin orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sia-sia. Orang yang menabur dengan air mata tidak akan disia-siakan. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju sama saya katakan dia dahsyat. Saudaraku, ujungnya adalah kemenangan. Tetapi jalannya adalah tantangan. Karena itu Alkitab berkata, air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Karena itu Alkitab ingatkan kita, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Syarat mutlak setiap murid Kristus adalah memikul salib. Siapapun saudara. Pendeta kah saudara, jemaat biasa kah, jangan bilang, ya tapi kan saya cuma jemaat biasa pendeta. Saya kan juga banyak kekurangan, saya kan juga banyak kelemahan. Siapapun kita, saya ulangi sekali lagi, siapapun kita. Syarat mutlak kita untuk menjadi murid Kristus, bahwa kita harus memikul salib. Dan kita pastikan kita memikul salib bukan dengan air mata. Tapi kita memikul salib dengan kebanggaan. Bahwa salib yang kita pikul adalah salib Kristus. Salib yang penuh kemuliaan. Saya catat di sini. Memikul salib yang pertama bukan sekedar asal menderita. Karena ada orang menderita karena pikul salib. Tapi ada orang menderita karena karakternya jelek. Jadi jangan sudah pikir, oh pokoknya asal menderita, oh ini salib yang harus saya pikul. No, kadang-kadang kau menderita karena mulutmu jahat, karena otakmu kotor, karena pikiranmu negatif, karena langkah-langkahmu menyakitkan banyak orang. Bertobat, saudara. Yang kedua, memikul salib bukan hanya asal menderita. Yang kedua, memikul salib bukan hanya asal dibenci. Betul kata Alkitab, kamu akan dibenci semua orang, bukan titik tapi koma, oleh karena namaku. Ada orang yang dibenci karena malas. Ada orang dibenci karena mulutnya kasar. Ada orang dibenci karena suka mengadu domba. Ada orang dibenci karena pelit.
Ada orang dibenci karena suka menjilat. Itu bukan salib, itu salah, saudara-saudara. Jadi jangan saudara piti. Wah, gara-gara saya sekarang melayani Tuhan, suami saya selalu mengkritik saya, orang-orang di sekitar saya nggak suka. Ya karena selama engkau mulai ikut Tuhan, engkau suka menghakimi orang. Engkau suka menghina orang. Engkau suka jadi sombong rohani dan merasa dirimu yang paling luar biasa. Engkau yang paling mendengar suara Tuhan. Padahal Alkitab bilang sama kita, dari buah-buahnya lah seorang dapat dikenal. Saya ulangi sekali lagi. Jujur, as your pastor, saya punya beban yang luar biasa ini. Saya nggak mau kita menderita, kita dibenci, dan kita pikir itu salib. Tapi sebetulnya itu bukan salib, itu salah, saudara-saudara. Yang ketiga, memikul salib bukan sekedar asal gagal. Wah, saya udah doa, saya gagal. Ini salib yang harus saya pikul. No. Kadang-kadang kau tidak atur waktumu dengan baik. Kadang-kadang kau gampang tersinggung. Kadang-kadang kau gampang putus asa. Kadang-kadang kau gampang menyerah. Kadang-kadang kau hanya punya iman tapi tidak mengandalkan hikmat, akal budi dan tuntunan Tuhan. Tuhan bicara sesuatu, kau tetap jalani maumu, perasaanmu, keenakanmu, lalu logikamu, lalu kau gagal, lalu salahkan Tuhan. Satu kali Joshua gagal. Dia menabur debu. Dia menangis di hadapan Tuhan. Mungkin quote unquote dia pikir itulah salib yang harus dia pikul. Dia menangis di hadapan Tuhan dan dia bilang, oh Tuhan, apa yang harus kau buat untuk memulihkan namamu yang besar itu? Tuhan bilang, bangun. Bangsamu berbuat dosa. Berarti dengan lain kata, that is not cross that you have to carry. Tapi itu kesalahan yang harus kau perbaiki. Hati-hati untuk memahami salib yang harus kita pikul. Karena salib bukan sekedar asal menderita, bukan sekedar asal dibenci, bukan sekedar asal gagal. Karena hari-hari ini ada konsep yang sangat keliru. Orang kalau berhasil diberkati maju, wow itu dia nggak pikul salib, dia gaya hidupnya hedon. Tetapi kalau orang menderita, orang gagal, orang sengsara, orang dibenci, itu salib. Ngaca bos. Kalau memang karena Yesus engkau menderita. Kalau memang karena kebenaran engkau menghadapi kegagalan. Kalau memang karena nama Tuhan engkau akhirnya dibenci. Jangan takut, tetap maju, ada berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tapi kalau itu karena kesalahanmu, karena kebodohanmu, karena keangkuhanmu, karena sikapmu, karena karaktermu yang jelek, karena keputusan-keputusanmu keliru dalam hidupmu, cepat berbalik dari jalanmu yang salah. Dan minta kasih karunia Tuhan turun atas hidupmu. Yang selanjutnya, memikul salib bukan sekedar asal menghadapi masa dan situasi yang sukar. Jangan saudara pikir pandemi ini adalah bagian dari salib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, semua saudaramu di seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Ini bagian dari tanda-tanda zaman. Salibnya adalah di saat-saat seperti ini, kita tetap harus jadi berkat. Kita tetap harus menjadi alat Tuhan. Kita harus tetap memberitakan Injil. Kita tetap harus mengabarkan kasih karunia Tuhan. Kita semua tetap harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita tetap harus mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan dan memerlukannya. Itulah salib yang harus kita pikul di masa yang sukar ini. Karena itu, menghadapi masa-masa yang sukar, kita tetap tersenyum. Kita tetap bersemangat. Kita tak beriman, kita tak melangkah dengan berkata, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku,
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Yes, kita masih punya Tuhan kok. Menghadapi masa-masa yang sukar kita tidak menderita. Menghadapi masa-masa yang sukar kita ingat firman Tuhan. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Woo. Yeah. Yeah. I'm so happy today. Haleluya. Selanjutnya. Jadi apa itu pikul salib? Saya catat di sini. Memikul salib berarti kekuatan untuk mengingat kasih yang sempurna meskipun di saat-saat yang menyakitkan. Jadi tidak letterlek kita harus pikul-pikul salib. Tapi memikul salib adalah kekuatan untuk mengingat kasihnya di masa-masa yang sukar. Jadi kalau kita menghadapi masa-masa yang sukar, kita nggak piti gitu. Oh, saya ditinggalkan semua orang, saya disakiti semua orang. Oh, sekarang saya jadi Kristen, saya kehilangan segala-galanya. Ada begitu banyak orang yang murtad di akhir zaman ini. Karena merasa jadi Kristen. Dihambat di banyak tempat. Tapi ada banyak orang yang ketika meninggalkan iman Kristennya. Langsung usaha, bisnis, populer, di mana-mana diundang. Sehingga dia merasa, wah, ini keputusan yang luar biasa ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita akhirnya jadi mau murtad seperti itu? Mau tinggalkan iman kita karena kita merasa ikut Tuhan itu berat? Memang menjadi berat kalau kita merasa orang dunia enak ya, orang dunia bebas ya, orang dunia bisa buat apa saja ya. Orang Kristen ini nggak boleh, itu nggak boleh, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, nggak boleh berzina, nggak boleh cabul, harus hidup setia, harus hidup benar, harus hidup kudus, harus hidup suci. Hidup Kristen kok berat ya? Jawaban saya sederhana, kalau kita tidak mengingat kasih Tuhan, hidup ini berat. Makanya kenapa banyak orang susah untuk hidup dalam kebenaran. Karena iblis mulai mengingat-ingatkan dia. Betapa dunia bebas dan merdeka, betapa ikut Tuhan penuh dengan aturan-aturan yang berat. Tapi memikul salib mengajarkan kepada kita kekuatan untuk mengingat kasih yang sempurna meskipun di saat-saat yang menyakitkan. Sehingga kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, apa itu pikul salib? Dorongan semangat dan antusiasme yang tinggi. Untuk hidup membalas cintanya yang sempurna bagi kita dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi bukan sekedar mengingat cintanya. Tapi ada semangat dan antusiasme. Aku suka melakukan firman Tuhan. Ada satu lagu lama yang bicara, ku suka menuturkan kasihnya. I love that song. Ku suka menuturkan kasihnya yang mulia. Amin. Kita suka menuturkan kasihnya mulia. Amin. Tapi pertanyaannya setelah kita mengingat, kita membicarakan, menuturkan kasihnya. Sudahkah kita melakukan kasihnya dengan antusias dan semangat? Kadang-kadang kita bilang, aduh orang udah memfitnah saya, harus saya doakan. Aduh orang sudah menyakitkan saya harus mengampuni. Lalu kita mulai melakukan dengan beban. Ini yang saya bilang, kita nggak mengerti apa artinya memikul salib. Karena memikul salib artinya kekuatan untuk mengingat kasih yang sempurna meskipun di saat-saat yang menyakitkan. Pikul salib artinya dorongan semangat dan antusiasme yang tinggi untuk hidup membalas cintanya. Kenapa kita siap berkorban? Karena Yesus berkorban buat kita terlebih dahulu. Kenapa kita mengampuni orang yang menyakitkan kita? Karena Yesus mengampuni kita yang telah menyakitkan hatinya. Berarti apapun yang kita buat hanya reaksi kita untuk membalas segala kasih yang sempurna atas hidup kita. Yang setuju katakan haleluya. Yang ketiga. Jadi apa itu pikul salib? Kemampuan untuk selalu teringat. Untuk menjauhkan diri dari kehidupan yang menyakitkan hati Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita ingat.
Saya nggak boleh menyakitkan hati Tuhan. Saya nggak boleh mempermalukan nama Tuhan dan saya tidak boleh menjadi batu sandungan. Karena Alkitab saya bilang, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Alkitab saya bilang, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia dibuang dan diinjak-injak orang. Berarti saya tidak boleh lupa. Saya diingatkan roh Tuhan senantiasa. Saya tidak boleh jadi batu sandungan. Saya tidak boleh menyakitkan hati Tuhan. Meskipun di masa sengsara, meskipun di masa yang sukar, saya tetap akan bersyukur, saya tetap akan beriman. Saya tidak akan kompromi dengan dosa. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup saya. Adik-adik muda, life become so tough for you. Dorongan dan pancingan untuk kompromi dengan dosa di kalangan anak-anak muda hari-hari ini makin kuat. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Tetap kuat. Tetap bertahan. Tanamkan dalam roh saudara. Saya tidak boleh jadi batu sandungan. Saya tidak boleh menyakitkan hati Tuhan. Tetapi saya harus menjadi prajurit Kristus yang sedang berjuang. Karena Alkitab bilang, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sebab seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus tidak akan memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Haleluya. Yang keempat, jadi apa itu pikul salib? Izinkan saya mengulangi. Pikul salib yang pertama adalah kekuatan untuk mengingat kasihnya yang sempurna meskipun di saat-saat yang menyakitkan buat hidup kita. Pikul salib adalah dorongan semangat dan antusiasme yang tinggi untuk hidup membalas cinta yang sempurna bagi kita dengan menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, memikul salib adalah kemampuan untuk selalu teringat. Untuk kita didorong menjauhkan diri dari kehidupan yang menyakitkan hati Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan yang keempat, apa itu pikul salib? Kerinduan yang kuat untuk selalu mengabarkan Injil dalam segala keadaan situasi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi pikul salib bukan hanya asal menderita, asal gagal, asal susah, asal dibenci orang. No. Tetapi pikul salib adalah kerinduan yang kuat untuk selalu mengabarkan Injil. Karena what is the cross? Apa itu salib? Karena salib adalah berita Injil. Bahwa di salib dosa manusia diampuni. Di salib segala kutuk dibebaskan. Di salib kuasa setan dihancurkan. Di salib adalah jaminan yang saya tidak bisa selesaikan. Kristus selesaikan buat kita karena kasih yang sempurna. Haleluya. Berarti waktu saya pikul salib, saya memiliki kerinduan. Tuhan, orang yang sedang menuju pada kebinasaan yang di neraka, kiranya dapat menerima berita Injil, berita salib, berita keselamatan. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Saya tidak mau membahas COVID datangnya dari mana. Sebagian bilang this is biological war. Sebagian bilang, oh ini ada yang membuatnya. Sebagian bilang, oh ini virus yang tiba-tiba ada. Sebagian bilang ini tanda-tanda zaman. Saya tidak mau berdebat, silahkan. But one thing we have to know, we have to face it. Kita nggak mau tahu dia datang dari mana. Hanya orang-orang bodoh yang bilang COVID ini tidak ada. Otaknya udah kena COVID itu. COVID is real. Masalah mau tanya sama saya, pendeta aliran mana? Saya cuma mau bilang, hanya orang-orang yang kerasukan setan yang berkata bahwa oh COVID itu tidak ada. Kalau saudara tanya sama saya apa dasarnya? Jawaban saya sederhana. Kalau ada berita maling tidak ada di daerah sini, penyebarnya itu malingnya itu sendiri, saudara. Supaya kita nggak waspada, kita nggak hati-hati. COVID itu ada.
Ada orang yang mati di rumah sakit, ada orang yang mati di rumah. Ada orang yang mati sementara minum obat, ada orang yang mati tanpa minum obat. Perdebatannya coba periksa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bangsa-bangsa lain sudah beres dari COVID. Kita masih ribut tentang COVID. Bodoh saudara. Pencipta kegaduhan ini dikirim setan. Buktinya. Orang-orang seperti kau tidak ada di Amerika. Tidak ada di Eropa. Makanya persoalan mereka udah beres. Tapi kau yang bikin kacau bangsa ini. Sorry, saya hamba Tuhan. Saya harus ngomong kebenarannya. Pengacau-pengacau lah. Orang-orang yang dipakai setan lah. Yang hatinya busuk lah. Yang memang diikat oleh roh kegaduhan dalam dirinya. Yang menebarkan berita-berita palsu. Bahwa COVID tidak ada. COVID ini hanya konspirasi saja. Sekali lagi saya mau bilang. Saya tidak mau tahu. COVID datangnya dari mana. But we have to face it. Kita harus hadapi. Dan satu yang saya tahu. Ini diizinkan Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta. Kau sudah bagian dari konspirasi kah? Kau sudah bagian dari Illuminati kah? Kau sudah bagian dari Freemason kah? Setan alas. Saya beritakan kebenaran, malah saudara menyerang saya. Jangan bodoh saudara-saudara. Saya hamba Tuhan yang mengasihi saudara sekalian. Terserah. Saudara mau benci saya, saudara mau marah sama saya, saudara mau menghina saya dengan kalimat apapun. I will still serve my Jesus. Dan saya tidak akan gentar terhadap apapun dan siapapun. I will tell the truth. Nothing but the truth. Because that is what God told me to do. Saya tidak dipanggil untuk menyenangkan hati orang. Saya dipanggil untuk memberitakan kebenaran dan membongkar permainan iblis dan kesesatan yang ada di akhir zaman. Karena itu saya akan ngomong kebenarannya apapun harganya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang saya mau katakan adalah. Saya tidak mau tahu COVID ini datangnya, penciptanya apapun saya nggak mau tahu. Tapi yang saya tahu. COVID ini ada hari-hari ini. Dan jalan satu-satunya we have to face it. Kita harus menghadapinya. Karena kita tahu Tuhan mengizinkan. Kalau saudara tanya sama saya dari mana pendeta tahu bahwa Tuhan mengizinkannya. Karena Alkitab saya sudah menubuatkan. Come on. Saya sangat menolak orang-orang yang membesarkan ajaran-ajaran Illuminati dan Freemason. Kayaknya Illuminati dan Freemason bisa mengerjakan segala-galanya. Dalam nama Yesus itu bodoh saudara. Kenapa saya bilang bodoh? Karena apa saja yang Yesus mau pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau tidak akan jadi. Saya tidak mau tahu kekuatan apapun di dunia ini boleh merancangkan segala-galanya. Alkitab saya bilang Tuhan tertawa dan menertawakan mereka. Saya tetap percaya pada kuasa Yesus saya lebih besar. Saudara mau ngomong Illuminati kah, saudara mau ngomong Freemasonry lah, saudara mau ngomong apapun saya mau bilang semua itu ada di bawah telapak kaki Yesus. Alkitab bilang dunia ini dapat digulung oleh Tuhan ketika dia mau. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Stop! Membesar-besarkan Freemason dan Illuminati. Mari kita punya tugas meninggikan nama Yesus karena dia penguasa segala-galanya. Harinya akan tiba, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya. Ini semua diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab saya sudah menyatakan semua tepat seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Sefanya 1 ayat 14 bilang karena akan sukar pahlawan pun sampai menangis. Alkitab saya bilang mayat bergelimpangan. Kematian di mana-mana. Itu sudah dibuatkan oleh Alkitab. Bahkan Alkitab bilang 1.000 akan rebah di sisi kirimu, 10.000 akan rebah di sisi kananmu. Itu bicara tentang penyakit sampar yang akan melanda. Alkitab sudah bilang. Bangsa akan bangkit perang melawan bangsa. Seluruh dunia menghadapi kekacauan, ketakutan melanda. Tapi otak kita masih otak kuno, saudara-saudara. Kita pikir perang itu harus kombatan, pakai senjata. Tapi sekarang perang sudah menuju pada biological war.
Kita masih terpengaruh sama film-film akhir zaman tahun 50-an, 40-an, 60-an. Akan dipasang chip di sini, akan dipasang chip di sini. Sementara sekarang dunia udah makin maju, iblis bilang biarin aja orang Kristen masih mikir itu. Kita sudah menuju pada hal-hal yang lebih canggih lagi. Sekarang semua manusia sudah terdata, itu yang saya bilang. Kita masuk pada zaman one world order. Persiapan untuk kursi antikris. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ada di dalamnya. Tetapi kita tetap memberitakan Injil. Kita tetap hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita tidak mau terpengaruh. Tidak mau terpengaruh di sini bukan berarti tidak menerima vaksin, tidak mau cuci tangan, tidak mau jaga jarak. Itu bodoh, saudara-saudara, itu tertipu. Alkitab bilang kita ada di dunia. Tetapi kita tidak memiliki karakter dunia ini. Kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita tetap menjalankan vaksin dengan betul. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan betul. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak ikut cara dunia. Kita ikut cara sorgawi. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Dan ini yang paling penting. Tuhan izinkan semuanya ini. Untuk membuktikan bahwa benar. Manusia sedang alam ketakutan. Tetapi di saat seperti itu, anak manusia akan datang dalam awan kemuliaannya. Makanya Alkitab yang di akhir zaman akan datang kelaparan dan kehausan, akan kebenaran, akan keselamatan. Dalam bagian lain dikatakan oleh Alkitab, dengan sangat rindu seluruh umat menantikan saat anak Allah dinyatakan. Artinya apa? Dunia tidak punya answer. Dunia tidak punya jawaban. Vaksin bukan jawaban. Protokol kesehatan bukan jawaban. Ventilator bukan jawaban. Semuanya itu hanyalah jembatan sementara untuk mengatasi pandemi yang sedang terjadi. Tapi jawabannya hanya ada pada Kristus Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Folks, I hope you understand. Hari-hari ini ada waktu di mana setiap orang harus mengabarkan Injil. Klik. Selanjutnya, apa sikap yang benar dalam memikul salib? Kalau kita sudah tahu. Apa itu memikul salib? Maka yang pertama kita harus memikul salib dengan sukacita. Tantangan-tantangan seperti ini gak boleh buat kita takut. Saya mau berdoa khusus buat setiap saudara yang dikuasai oleh roh paranoid hari-hari ini. Di dalam otak saudara lihat meja, wow vaksin. Saudara melihat meja, saudara lihat seperti virus nyerang saudara. Saudara lihat orang, virus. Sehingga hidup saudara sudah dikuasai oleh roh setan, ketakutan saudara. Dan itu yang setan mau. Manusia hidup dalam ketakutan. Betul vaksin, betul maksud saya virus sedang melanda di mana-mana. Tapi belajar kuasai diri jadi tenang. Supaya kita tetap bisa beriman. Hadapi semua dengan sukacita. Iblis mau manusia dalam ketakutan. Karena takut imun manusia, antibodi manusia, ketenangan manusia, jiwa manusia tergoncang semuanya. Tapi Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Vaksin yang terbaik untuk menghadapi virus dan pandemi hari-hari ini. Yaitu pastikan diri saudara dipenuhi dengan sukacita senantiasa. Yakinkan diri saudara ada Tuhan yang ngatur segala sesuatunya. Dan kalau Yesus yang ngatur semua pasti baik. Ayo sama-sama bilang sama saya, kalau Yesus yang ngatur semua pasti beres. Ayo bilang sama saya, sama-sama bilang kalau Yesus yang atur semua pasti beres. Ayo bilang sama saya, kalau Yesus yang atur semua pasti beres. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, sikap yang benar dalam memikul salib. Bukan hanya bersuka cita. Dengan segenap hati. With all of your heart. Pastikan dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23 bilang lakukan segala sesuatu seperti kau mengerjakan untuk Tuhan. Yang ketiga, sikap yang benar dalam memikul salib didasari kasih. Kenapa kita tenang? Karena kita mengasihi. Kenapa kita mau menolong orang? Kenapa kita mau berbuat sesuatu? Kenapa kita mau mengabarkan Injil? Bukan sekedar orang dunia buat apapun supaya masuk surga dan supaya dapat berkat. Orang dunia kan buat apa aja. Dia nolong orang kek. Dia memberi kek. Selalu supaya dia diberkati dan supaya dia masuk surga. Tapi hidup Kristen. Kenapa kita melakukan segala sesuatu? Karena kita mengasihi dia. Dan kita mengasihi jiwa-jiwa. Kita nggak tahan.
Kita mau menjadi berkat. Kita nggak tahan melihat orang lain. Kita mau orang lain diselamatkan. Kita mau lihat orang lain diberkati. Dan kita mau hadirkan suasana sorga. Untuk kita ada Yesus. Sama-sama bilang sama saya, untuk saya ada Yesus. Sama-sama bilang sama saya, untuk saya ada Yesus. Tapi untuk orang lain, ada kita yang diutus Tuhan untuk menghadirkan shalom sorga. Haleluya. Yang keempat, sikap yang benar dalam memikul salib. Tetap setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Life will become really, really tough. Hidup hari-hari ini akan makin keras dan makin keras. Tetapi anak Tuhan, modalnya cuma satu. Setia. Sama-sama bilang sama saya, modal saya adalah setia. Sama-sama bilang sama saya, modal saya adalah setia. Saya mau beritahu kepada setiap orang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Selama kita melangkah dalam kesetiaan, bukan berarti kita nggak akan menghadapi tantangan. Bukan hanya kita tidak akan menghadapi pergumulan. Bukan kita tidak melewati pengkhianatan dan masa-masa yang sukar. Tetapi selama kita berjalan kesetiaan, kita akan menang. Kita akan kuat. Kita akan melihat mujizat. Kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Karena itu saya mau ingatkan adik-adik muda. Kalau cari pasangan teman hidup, jangan cuma soal gantengnya doang, jangan soal cuma cantiknya doang. Kalau cari pasangan teman hidup, carilah yang setia. Biarin dia kurang ganteng, biarin dia kurang cantik, yang penting setia. Dan lebih repot, udah jelek gak setia, ke laut aja lu. Sama-sama bilang, saya harus setia. Yes, selanjutnya yang terakhir saya pelajari. Sikap yang benar dalam memikul salib. Tidak terpengaruh hasil. Life is not about the result. Life is always about the process. When the process are right, the results will be great. Jadi hidup jangan cuma mikirkan hasilnya. Oh, yang penting pokoknya saya berhasil, yang penting saya maju. Orang kalau cuma mikirkan hasilnya, kalau orientasinya hanya hasilnya, ujung-ujungnya jadi penjilat, ujung-ujungnya jadi kompromistis, ujung-ujungnya jadi menghalalkan segala cara. Tetapi hidup ini jalankan prosesnya dengan benar. Jangan bersungut, jangan mengeluh, jangan kompromi dengan dosa. Bahasa Alkitab bilang jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi berjalan terus menurut aturan-aturan Tuhan. Menurut aturan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Lalu waktu kita jalani dengan benar dan bertanggung jawab. Maka ujung dari segala perjalanan proses yang tepat adalah mahkota kemuliaan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Kalau kita siap memikul salib, what will be the rest? Karena kita bilang orang kalau membangun menara, dia duduk dulu, dia hitung semua. Kita kalau mau iring Yesus, apa resiko yang harus kita siap hadapi? Yang pertama, kita akan menghadapi yang berbeda dengan yang kita harapkan. Hidup tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Kadang-kala kita udah baik sama orang, kadang-kala kita udah setia, kadang-kala kita udah mengalah, kadang-kala kita sudah sabar, tapi kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tapi itulah indahnya kehidupan yang dahsyat. Memikul salib artinya kita siap menghadapi yang berbeda dari yang kita harapkan. Dan kalau kita menghadapi hal-hal yang berbeda dari yang kita harapkan, jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan memberontak. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain. Tapi ketika kita menghadapi hal yang berbeda dari yang kita harapkan. Yang pertama, tetap bersyukur. Yang kedua, tetap memandang Tuhan. Yang ketiga, tetap memandang lurus ke depan. Dan yang keempat, kembangkan iman kita. Bahwa tidak akan dibiarkannya orang yang melakukan kehidupan dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran dan kasih. Amin. Pastikan hari ini. Ketika kita menghadapi hal-hal yang berbeda dan kita harapkan. Kita tetap punya iman. Bahwa Allahku merubah kutuk menjadi berkat. Haleluya. Yang kedua. Risiko yang harus kita hadapi. Diejek. Dibully. Dihina. Dipermalukan. Direndahkan.
Tapi jangan sakit hati. Tapi sebaliknya, dipuji dan diberkati, jangan lupa diri. Karena ingat, dalam kita mengiring Kristus, dalam kita memikul salib, ada kalanya kita kehilangan segala-galanya. Kita diejek, kita dibully, kita dihina. Jangan sakit hati, serahkan pada Tuhan. Tapi sebaliknya, ada kalanya karena kita memikul salib, Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda. Dipuji, dihargai, dihormati. Jangan menjadikan kita sombong dan tinggi hati. Bahasa saya bilang, kadangkala kita harus jadi anak Tuhan seperti mati rasa. Gitu. Jangan diputar nih kalimat saya nih. Oh Gilbert bilang anak Tuhan harus mati rasa. Bukan itu. Seperti orang mati rasa. Diejek dan dibully. Kita tetap memandang Tuhan. Dan yang kita lihat darah tertumpah dari kayu salib. Tubuh terpecah. Anugerah dari sorga terjadi. Tetapi ketika kita dipuji, ketika kita dihargai, ketika kita dihormati. Juga jangan sombong. Kita sadar semua karenanya. Itu adalah anugerahnya. Kita mati rasa untuk hal-hal dunia maksud saya. Tapi kita peka. Akan suara Tuhan kasihnya anugerah yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, risiko yang harus kita hadapi dalam kita memikul salib. Kita harus siap dibersihkan serta dimurnikan setiap hari. Karena selalu saya bilang, memikul salib, carrying the cross, is not the end of the journey. Bukan akhir dari perjalanan kita. Tapi justru the start of a journey. Itu adalah langkah awal. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang tidak berbuah, dipotongnya. Tapi barang siapa yang berbuah, dibersihkannya. Hari ini, mungkin ada saudara-saudara yang sedang dibersihkan oleh Tuhan. Dan kadang-kala sakit. Dan kadang-kala menyakitkan. Tapi itu tandanya, engkau sudah berbuah. Tapi Tuhan mau engkau berbuah lebih lebat lagi. Saudara-saudara yang sedang dibersihkan. Memang tidak menyenangkan. Tapi hari ini izinkan saya memberi pesan buat setiap saudara. Ketika nanti sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bahwa engkau telah diberikan kekuatan untuk tetap memikul salib. Pastikan engkau terus meminta Tuhan membersihkan. Bersihkan pikiranmu. Bersihkan hatimu. Bersihkan mulutmu. Bersihkan telingamu. Bersihkan karaktermu. Bersihkan kehidupanmu. Bersihkan segala sesuatunya. Sehingga sungguh makin hari kita makin memikul salib. Dalam kehendak dan kemuliaan Tuhan. Yang terakhir saya pelajari. Resiko yang harus kita hadapi. Satu, menghadapi yang berbeda dengan yang kita harapkan. Tapi kita tetap memandang Kristus dan bersyukur kepadanya. Yang kedua, diajak jangan sakit hati, dipuji dan diberkati. Jangan lupa diri. Yang ketiga, dibersihkan serta dimurnikan setiap hari. Supaya kita makin hari makin menjadi segambar serupa dengan dia. Dan yang keempat, risiko yang harus kita hadapi. Pada saat kehilangan segalanya, tetap pandang Yesus. Pada saat mendapatkan segalanya, tetap juga pandang Yesus. Berarti, risiko, harga yang harus kita bayar adalah focus on Jesus. Dalam memikul salib kadangkala kita akan kehilangan segala-galanya. Tapi kita masih punya Yesus, bos. Tetapi dalam memikul salib kadangkala kita mendapatkan segala-galanya. Jangan lupa diri, bos. Tetap dia pemberi segalanya dari dia, untuk dia, bagi kemuliaannya. Amin. Ketika fokus saya pada Kristus, Alkitab bilang, mari kita melakukannya. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang tekun mengabaikan kehinaan ganti sukacita yang disediakan baginya. Supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Hari-hari ini di tengah pandemi. Saya lihat dan saya pelajari. Ada banyak orang menjadi lemah dan putus asa. Karena dia hanya coba mencari kesenangan, kenikmatan, kesukaan dalam hidupnya. Dia pikir ikut Yesus mendapatkan segala-galanya. Tapi ikut Yesus tidak bisa dipisahkan.
kita harus memikul salib. Buat saudara-saudara yang hari-hari ini sedang tertekan. Buat hari-hari ini saudara yang sedang kecewa. Buat saudara hari-hari ini yang sedang dihantam badai. Sedang menghadapi kematian dari orang-orang di sekitar saudara. Atau menghadapi masa-masa yang sukar yang harus saudara jalani. Izinkan saya menyampaikan ini buat saudara. Focus on Jesus my friend. Pandang Yesus. Pandang salibnya. Pandang pengorbanannya. Pandang janjinya. Yang memandangmu dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Orang-orang yang memandang Yesus akan tenang hari-hari ini. Orang-orang yang memandang Yesus akan kuat hari-hari ini. Orang-orang yang memandang Yesus hari-hari ini akan menjadi orang-orang yang kreatif. Tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa. Dan orang-orang yang memandang Yesus akan hidup bermanfaat dan jadi berkat hari-hari ini. Kita tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan. Saudaraku, di rumah saudara masing-masing sebelum kita terima perjamuan suci. Izinkan saya berdoa buat saudara. Yesusku, ku bangga padamu.